Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelompok 7A. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi di pertemuan 5, yaitu proses milling dengan face cutting dan juga side cutting. Perkenalkan, nama saya Patricia Barmase dengan NIM 2016 012030. Di sini saya akan memaparkan tentang proses milling, lebih khususnya pada mesin milling konvensional. Proses cutting konvensional dengan menggunakan mesin milling akan menghasilkan suatu permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain seperti profile, radius, silindris, dan lain-lain dengan ukuran dan kualitas tertentu dan menyisakan chip. Prinsip dasar kerja milling: proses pemotongan benda kerja yang diam dengan meja yang bergerak menuju alat potong yang berputar. Tujuan proses milling yaitu menghasilkan atau membentuk benda kerja mulai dari permukaan rata, profile, radius, silindris, dan lain-lain. Gerakan-gerakan pada mesin milling ada 3. 1. Gerakan utama, di mana gerakan putarnya terdapat pada alat potong pada spindle utama yang satuannya adalah RPM. Yang kedua, gerakan pemekanan, yaitu gerakan benda kerja pada waktu proses pemotongan. Yang ketiga, gerak setting, yaitu gerakan mendekatkan benda kerja pada alat potong. Berikut adalah prinsip pemotongan pada mesin milling. 1. Pemotongan face cutting. Yang kedua adalah pemotongan side cutting. Untuk penjelasan tentang face cutting dan side cutting akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Irwan Nari Yusuf dengan NIM 2019 012 033. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu face cutting atau pengefresan muka pada proses milling. Nah, pengefresan muka merupakan pengefresan yang dimana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang akan di-freeze. Kemudian pada pengefresan muka, ujung sayap yang digunakan ada 2, yaitu pada penampang alat potong dan keliling luar alat potong. Nah, pengefresan muka terdiri dari beberapa jenis, yaitu sini contohnya yang pertama ada pengefresan muka konvensional. Nah, kita bisa lihat di sini pada contoh gambar A. Nah, pengefresan muka konvensional merupakan pengefresan di mana diameter alat potong yang lebih besar daripada benda kerjanya. Kemudian yang kedua ada pengefresan muka sebagian seperti pada gambar B, yang merupakan pengefresan di mana alat potong menggantung atau overhang pada salah satu sisi benda kerja. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada end milling. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh gambar, end milling merupakan pengefresan di mana diameter alat potong lebih kecil daripada lebar benda kerja, sehingga sebuah slot dapat terbentuk pada benda kerja. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu pengefresan bentuk atau pengefresan pulau. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, pengefresan ini merupakan pengefresan yang memotong keliling luar benda kerja sehingga membentuk pulau atau membentuk suatu komponen dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian selanjutnya ada pengefresan kantong seperti yang kita lihat pada gambar, yang merupakan pengefresan yang membentuk kantong yang dangkal pada sebuah benda kerja. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada pengefresan kontur muka. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar F, pengefresan kontur permukaan merupakan pengefresan dengan alat potong yang ujungnya berbentuk bola. Nah, pengefresan ini dapat menghasilkan bentuk
permukaan 3 dimensi pada benda kerja. Perkenalkan, nama saya Yandra Agung Kusuma, NIM 2019-012-032 dari kelas A, kelompok 7. Pemotongan sheet cutting, pemotongan dengan menggunakan sisi potong bagian samping set dari alat potong cutter. Pemotongan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pemotongan climbing, pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong cutter searah, dengan arah gerakan pemakanan benda kerja feeding. Yang kedua, pemotongan konvensional, pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong cutter berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja feeding. Dari kedua perbedaan terletak pada putaran tool dengan arah pemotongan feeding. Dalam metode pemotongan konvensional, putaran tool berlawanan dengan arah feeding, sedangkan metode climbing, putaran tool searah dengan arah pemotongan feeding. Metode pemotongan konvensional, alat potong berputar berlawanan arah dengan arah pemotongan feeding. Lebar chip mulai dari 0 dan kemudian melebar. Lebih dari gesekan antara benda kerja dan ujung mata potong sehingga mata potong lebih cepat aus. Pembuangan chip ke arah depan sehingga menghalangi jalur pemotongan dan berpotensi adanya pemotongan ulang. Dalam penggunaan milling horizontal, metode konvensional, gaya yang dihasilkan ke atas sehingga cenderung mengangkat benda kerja. Dibutuhkan clamping benda kerja yang lebih kuat untuk menahan gaya tersebut. Selanjutnya, metode pemotongan climbing. Alat potong berputar searah dengan arah pemotongan feeding. Yang pemotongan chip mulai dari lebar kemudian berkurang. Bidang gesek lebih sedikit antara benda kerja dan ujung mata potong, sehingga umur pakai lebih lama. Pembuangan chip ke belakang sehingga jalur pemotongan lebih bersih. Dalam penggunaan mesin milling horizontal, gaya yang dihasilkan ke bawah sehingga clamping benda kerja lebih aman. Penggunaan metode climbing dan konvensional, metode pemotongan climbing umumnya merupakan cara terbaik untuk cutting tool antara mengurangi beban dari ujung mata potong, menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik, dan meningkatkan umur tool.